Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 izin memperkenalkan diri. Saya Bella Amelia Wiranti dan rekan saya yang bernama Puput Iin Andrianti. Kami di sini akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Pengontrolan Kualitas Secara Statistik. Yang pertama adalah pendahuluan. Pengontrolan kualitas secara statistik adalah bagian visual untuk memberikan gambaran proses yang sedang berjalan untuk mengetahui apakah proses berada dalam batasan-batasan yang telah ditempatkan sebelum atau tidak. Dan juga dikatakan bahwa pengontrolan kualitas secara statistik merupakan ilmu yang mempelajari tentang teknik metode pengontrolan kualitas berdasarkan prinsip. Konsep statistik pengontrol kualitas adalah alat yang sangat berguna dalam membuat produksi yang sesuai dengan spesifikasi sejak dari awal proses hingga akhir. Dalam banyaknya proses produksi akan selalu ada gangguan yang dapat ditimbulkan secara tidak terduga. Apabila gangguan tidak terduga dari proses ini relatif kecil, biasanya dipandang sebagai gangguan yang masih dapat diterima atau masih dalam batasan toleransi. Yang pertama adalah di sini diagram kontrol. Diagram kontrol adalah sebuah grafik yang memberikan gambaran tentang perilaku sebuah proses. Diagram kontrol juga digunakan untuk memahami apakah sebuah proses manufaktur atau proses bisnis berjalan dalam kondisi yang terkontrol atau tidak. Di sini ada contoh diagram kontrol. Di sini udah kita bisa lihat diagram kontrolnya. Sejarah diagram kontrol yang dikenal oleh Walter Auschwitz saat dia bekerja di Belbis. Dia dikenal oleh AT atau Table Author Laboratories tahun 1900-an. Dia dikenal dengan teknik perusahaan tersebut sedang berusaha meningkatkan ketahanan yang memiliki sistem transmisi telepon. Yang B, bagian-bagian diagram kontrol. Diagram kontrol terdiri dari yang pertama adalah titik yang mewakili sebuah nilai statistik. Yang kedua adalah rata-rata dari nilai statistik. Yang ketiga adalah garis tengah digambarkan tepat di angka rata-rata nilai statistik. Yang keempat adalah standar error dari nilai statistik. Yang C, kegunaan diagram kontrol. Diagram kontrol dapat membantu untuk mendeteksi adanya variasi penyebab khusus. Yang kedua, meyakinkan stabila sebuah proses, mendeteksi perubahan proses dari awal waktu ke waktu. Yang D, jenis-jenis diagram kontrol. Yang pertama adalah diagram kontrol X bar R. Yang kedua diagram X bar S dan diagram IMR. Yang keempat diagram SMR. Diagram P, diagram NP, diagram C, diagram U, dan seterusnya. Di sini kita bisa lihat pemilihan diagram kontrol. Ini sini udah ada tabel jenis datanya. Kita bisa lihat sama-sama. Yang kedua adalah diagram kontrol rata-rata. Diagram rata-rata X adalah jenis diagram kontrol yang digunakan di dunia industri atau bisnis untuk memonitor data variabel di mana sampel dapat dari sebuah proses industri atau bisnis dengan interval yang masih dengan menggunakan sistem rasionalisme yang shape group. Situasi dalam diagram kontrol jenis dibutuhkan. Yang pertama adalah cukup sampel cukup kecil, N lebih
kurang 10 untuk sampai 10 digunakan diagram X bar S. Yang kedua, ukuran stempel konstan. Yang ketiga, perhitungan diagram harus dilakukan oleh orang langsung. Diagram kontur rata-rata S merupakan gabungan dari diagram X bar S yang berisi rata-rata data atau satu subgrup. B. Bagian-bagian diagram kontrol rata-rata X. Yang pertama adalah diagram kontrol rata-rata XR, mengharuskan data-data yang berdistribusi secara normal atau penghimpunan batas normal. Yang kedua, parameter U atau O harus sama untuk masing-masing unit dan tidak terpengaruh oleh unit sebelumnya atau sesudahnya. Yang ketiga, proses pengambilan data dilakukan dengan cara yang sama untuk setiap stempel. Ini rumus-rumus diagram kontrol rata-rata. Yang pertama, rumus Rankine atau Rage R adalah data terbesar dikurangi data kecil dari satu subgrup, atau R X MX kurang X min. Rumus kedua adalah rumus batasan kontur Rage. Yang pertama, batasan kontur atas hitungan dengan rumus D4R. Yang kedua, batasan kontrol di bawah dihitung dengan rumusan D3R, di mana D3R dan D34R disesuaikan dengan jumlah data dalam subgrup. Rumus ketiga adalah rumus batasan kontrol nilai X bar. Batasan kontrol dihitung dengan cara yang pertama adalah pertama-tama hitunglah rata-rata nilai X yang disebut juga X sama dengan. Yang kedua adalah data kontrol atas hitungan dengan cara X pangkat strip tambah A2R. Batasan kontrol bawah dihitung dengan rumus X sama dengan min A pangkat 2R, di mana A2 disesuaikan dengan cara jumlah data dalam subgrup. Di sini ada contoh diagram kontrol rata-rata. Ini aku perbesar contoh diagramnya. Di sini masuk lagi diagram kontur rentang atau R. Diagram kontur rentang R adalah diagram yang memonitorkan penyebaran kualitas yang dimatikan sebuah proses. Tapi dalam sebuah proses sering pula berubah bukan saja dalam rata-ratanya, melainkan juga dalam dispersi atau variasi. Untuk pengontrolan kualitas biasanya digunakan kontrolan terhadap dispersi atau variasi, meskipun diagram kontur simpangan baku dapat pula digunakan. Diagram kontur L lebih banyak dipakai bila dibandingkan dengan diagram simpangan baku. Hal ini disebabkan mudah dihitung, dengan dimengerti, cepat dibuat, dan menghemat waktu dan biaya. Diagram kontrol R diperlukan garisan sentral batasan kendali atau BKA dan batasan kendali bawah BKB. Jika populasi berdistribusi normal dengan parameter rata-rata dan simpangan baku diketahui, maka diagram kontrol L dibentuk oleh tiga sebuah garis, yaitu yang pertama adalah sentral R BKA D² 4R, yang ketiga BKB D² 3R. Cara membuat diagram kontur rentang. Berikut ini adalah langkah-langkah yang digunakan dalam melakukan pembuatan diagram. Contoh pengontrolan rentang R
dalam pengontrolan statistik, yaitu yang pertama menghitung nilai rentang variasi dengan rumus R nilai besar dikurang nilai kecil. Yang kedua adalah membuat daftar statistik. Yang tiga menentukan nilai sentral dengan rumus R NR buka kurung R tutup kurung garis miring N stempel. Yang keempat menentukan nilai batasan kendali atas BKA. Yang kelima menentukan nilai batasan kendali bawah BKB dengan rumusan BKB D pangkat 3R. Yang keenam membuat diagram kontrol rentang. Berikut ini adalah contoh kasus tentang pengontrolan statistik dengan diagram kontrol rentang, yaitu di sini kita lihat contohnya, stempelnya dan nilai-nilainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puput Inandriani, NPM 20071013. Saya akan melanjutkan materi yang telah dibawakan oleh teman saya, Bella. Diagram kontrol proporsi dilambangkan dengan P. Diagram P adalah jenis diagram kontrol yang digunakan di dunia industri ataupun bisnis untuk memonitor proporsi dari ketidaksesuaian dalam sebuah sampel, di mana proporsi ketidaksesuaian ditentukan sebagai rasio unit yang memiliki ketidaksesuaian dibandingkan dengan jumlah sampel. Diagram P hanya mengakomodir inspeks dengan dua keputusan. Oke, garis miring gagal, garis miring bagus, garis miring jelek. 1. Dasar untuk menggunakan diagram P adalah bahwa data berasal dari distribusi binomia I dengan asumsi bahwa titik 2. 1. Probabilitas ketidaksesuaian P untuk setiap unit adalah sama. 2. Setiap unit tidak memiliki ketergantungan dengan unit sebelum dan sesudahnya. 3. Setiap unit diinspeksi dengan cara-cara sama. Berikut adalah contoh diagram kontrol proporsi dilambangkan dengan P. 2. Rumus-rumus diagram proporsi dilambangkan dengan P. Batas kontrol atas dihitung dengan rumus titik 2 NP garis atas ditambah 3 akar kuadrat NP garis atas buka kurung 1 dikurang P garis atas tutup kurung. Batas kontrol bawah dihitung dengan rumus titik 2 NP garis atas dikurang 3 akar kuadrat NP garis atas buka kurung 1 dikurang P garis atas tutup kurung, di mana N adalah jumlah sampel dan P garis atas adalah estimasi rata-rata proporsi jangka panjang yang dihitung dengan rumus P garis atas sama dengan nilai batas kontrol bawah lebih kecil atau sama dengan 0, maka batas kontrol bawah dianggap 0. 5. Diagram kontrol untuk cacat dilambangkan dengan C. Diagram C adalah jenis diagram kontrol yang digunakan di dunia industri atau bisnis untuk memonitor data penghitungan, di mana kejadian tersebut hanya bisa dihitung pada saat kejadian itu muncul. A. Dasar untuk menggunakan diagram C adalah bahwa data berasal dari distribusi Poisson dengan asumsi bahwa titik 2. 1. Produk garis miring servis memiliki cukup banyak kemungkinan kejadian. 2. Probabilitas terjadinya sebuah kejadian cukup kecil dan konstan. 3. Setiap unit diinspeksi dengan cara yang sama. 4. Setiap unit memiliki probabilitas yang sama. Contoh diagram cacat dilambangkan dengan C adalah share per down per hari. Ada tanggal, ada share per down, card of share per down. B. Rumus-rumus diagram kontrol untuk cacat dilambangkan dengan C. Batas kontrol atas dihitung dengan rumus titik 2 C garis atas ditambah 3 akar kuadrat C garis atas. Batas kontrol bawah dihitung dengan rumus titik 2 C garis atas dikurang 3 akar kuadrat C garis atas. Jika batas kontrol bawah kurang dari atau sama dengan 0, maka batas kontrol bawah sama dengan 0, di mana C garis atas adalah rata-rata jumlah kejadian per unit. Contoh 1. Jumlah kecelakaan dalam 1 minggu. Kecelakaan hanya bisa dihitung pada saat kecelakaan itu terjadi, tetapi tidak bisa dihitung jumlah ketidakcelakaan. Satuan waktu minggu memiliki tingkat kemungkinan kecelakaan yang sama, buka kurung sama dengan 7 hari, tutup kurung. 2. Berapa kali listrik mati selama 1 hari? Listrik mati hanya bisa dihitung pada saat terjadi, tidak bisa dihitung berapa kali listrik tidak mati. Satuan waktu, hari, memiliki tingkat kemungkinan kecelakaan yang sama, buka kurung sama dengan 24 jam, tutup kurung.
Berikut merupakan contoh soal-soal. 1. Contoh membuat peta kendali buka kurung control card tutup kurung P card untuk jumlah sampel bervariasi kasus perusahaan kos tangan. Pada perusahaan kos tangan ditemukan cacat produk dalam sampel yang bervariasi setiap kali melakukan observasi. Adapun sampel yang diambil dan kesalahan yang terjadi sebagai berikut. 2. Berikut merupakan tabel observasi, banyaknya sampel, banyaknya produk cacat, proporsi produk cacat. Observasi 1 sampai 20 jumlah, banyaknya sampel memiliki jumlah 4,860, banyaknya produk cacat memiliki jumlah 353. Proporsi produk cacat sampai dengan observasi 20 dengan jumlah akhir 0,067. Dari data di atas, perusahaan dapat memilih menggunakan peta pengendali proporsi model yang mana. Individu, rata-rata atau atas pertimbangan perusahaan. Bila menggunakan peta pengendali proporsi kesalahan model harian atau individu, peta pengendalian bervariasi sesuai dengan nilai sampel pada periode tersebut. Untuk observasi pertama dengan sampel 200 unit, perhitungan CL, UCL, dan LCL untuk P card sampel bervariasi model harian garis miring individu adalah sebagai berikut. CL sama dengan 353 dibagi 4,860 sama dengan 0,073. UCL sama dengan 0,073 ditambah 3 akar kuadrat 0,073 buka kurung 1 dikurang 0,073 tutup kurung dibagi 200 sama dengan 0,128. LCL sama dengan 0,073 dikurang 3 akar kuadrat 0,073 buka kurung 1 dikurang 0,073 dibagi 200 sama dengan 0,017. Kemudian hitung untuk observasi kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Perhitungan UCL dan LCL P card sampel bervariasi untuk semua observasi adalah sebagai berikut. 2. Menggunakan tabel observasi, banyak sampel, banyak produk cacat, produksi produk cacat, UCL dan LCL. Observasi 20 jumlah, banyak sampel, jumlah 4,860, banyak produk cacat, jumlah 353. Pada produksi cacat, jumlah akhir 0,067, pada UCL jumlah akhir 0,131, pada LCL jumlah akhir 0,015. Kesimpulannya adalah dapat juga dikatakan bahwa pengontrolan kualitas secara statik merupakan ilmu yang mempelajari tentang teknik metode pengontrolan kualitas berdasarkan prinsip. Konsep statik, pengontrolan kualitas statik adalah alat yang sangat berguna dalam membuat produk sesuai dengan spesifikasi sejak dari awal proses hingga akhir proses. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 8. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.